Oke teman-teman, welcome back to my channel ya. Jadi kali ini saya mau bikin cara merawat arko layangan yang bambunya masih basah. Apakah bisa bang? Bambunya masih basah? Sebenarnya sih nggak bisa ya teman-teman. Kalau bambunya masih basah itu kurang bagus. Harusnya sih harus yang udah kering bambunya ya. Tuh, coba lihat. Ini bambunya masih basah guys, masih hijau lihat. Ini bagian kulitnya masih hijau kayak gini tuh, kelihatan nggak? Hijau ya tuh. Ya, jadi ini ceritanya tadi habis nebang ya, habis ngambil nebang, jadi masih hijau bagian kulitnya ya. Tapi nggak apa-apa, yang penting si bambunya itu kuat, bukan kuat, tua ya tuh, lihat. Jadi kalau bambu tua itu bagian dagingnya atau bagian dalamnya itu merah kayak gini ya, walaupun ini kulitnya masih hijau kayak gini. Oke, apakah bisa bang bikin layangan tapi masih hijau kayak gini? Ya saya coba aja teman-teman ya, karena kan ini anak-anak sudah pada minta layangan dari tadi, dari kemarin, dikarenakan layangannya habis ya, habis stok pokoknya. Jadi saya maksain beli tadi bambunya masih hijau, terus saya langsung bikin sekarang ya. Tuh, nggak apa-apa lah, kita coba aja. Nah, tapi saya punya caranya, walaupun ini bambunya masih basah ya. Nah, nanti akan saya kasih tahu triknya biar bambunya cepat kering. Oke, let's go. Ini saya bikin bagian sayapnya dulu guys, kayak gini tuh. Jadi kalau bambu yang bagus itu kayak gini teman-teman. Jadi walaupun ini masih baru ya, masih basah, masih hijau bagian kulitnya juga teman-teman. Ini si dagingnya ini keras ya, keras das ya tuh. Warnanya juga merah kayak gini tuh. Ya, dan kalau kita pegang kayak gini nih halus ya. Oke teman-teman, kita bikin dulu bagian sayapnya. Memang kalau lagi musim layangan kayak gini teman-teman, itu bikin layangannya suka kateter ya, atau ke non gitu teh, bahasa Indonesia kateter itu non sih? Hah? Kateternya, kateter lah. Jadi harus nyaman teman-teman, kalau misalkan eh, bambu yang mau dibikin arku itu harusnya di stop dari sekarang, atau kalau bikinnya sekarang itu dari stoknya dari dulu ya. Sedangkan ini mah bambunya juga dadakan kayak gini ya. Jadi kalau misalkan bambunya di stok mah dari dulu udah kering ya teman-teman. Ya harusnya harusnya beli sekarang bambu kayak gini itu mungkin buat nanti ya, 1 bulan atau 2 bulan ke depan teman-teman, karena ini masih basah. Oke, jadi kalau ngeraut kayak gini teman-teman itu, jadi jangan di apa, jangan ditekan ya, kayak gini tuh, dihampangin. Oke, kita cari ketebalannya sampai 2 2 mm ya, 2 mm atau 2,5 mm ya, untuk layangan seot agak berotot sedikit kayak gini tuh. Ini kira-kira 2,2 mm lah ya, atau 2,5 mm. Ya, jadi kita harus bikin dulu lengkungan di tengah kayak gini ini ya tuh. Lengkungan kayak gini, kayak bikin lengkungan sayap Sukhoi, sambil disesuaikan untuk ukuran ketebalannya ya, 2,5 mm atau 2 mm, palingnya 2 mm. Kalau layangan itu emang idealnya antara 2 mm
sampai 1,5 mm ya, milimeter tebalannya. Kalau ingin agak lembek itu 1,5 mm ya. Tapi kalau agak sedikit berotot itu 2 mm ya, antara 2 mm atau 2,5 mm. Saya sih biasanya 2 ya, 2,5 mm. Oke, nah kalau sudah kayak gini itu kita bikin lengkungan di bagian ujung ya. Nah, untuk bikin lengkungan biar enggak gampang gagal teman-teman, ini pisaunya kayak gini nih, ditaruhnya berdiri kayak gini ya. Jadi bukan kayak gini ya. Kalau untuk tadi dari pertama sampai kayak gini menghaluskan itu kayak gini. Tapi untuk bikin lengkungan saya biasanya kayak gini. Ya, jadi si bagian saya pisaunya itu berdiri ya, didiriin kayak gini. Jadi untuk menjaga supaya tidak nyeblok atau tidak no sih nyeblok teh gagal lah pokoknya, biar gak gampang gagal. Kayak gini. Jadi kayak dikerik. Ini kayak dikerik teman-teman itu. Oke. Jadi sesekali kita sesuaikan lengkungannya kayak gini tuh. Oke ya. Nah, kita lihat ke lengkungannya sampai lengkungannya itu sesuai dengan kriteria kita ya. Kita mau lengkungannya kayak gimana. Nah, kayak gini teman-teman. Jadi kalau ngerautnya kayak gini itu gak bakalan gagal ya, bikin lengkungan teman-teman. Ini kalau berisik maklum ya, karena ini di pinggir jalan teman-teman. Oh, kayak gini lengkungannya tuh ya. Oke, dikit lagi nih. Jadi kalau bikin layangan shotgun teman-teman harus ada lengkungannya ya. Jadi kalau nggak ada lengkungannya itu memang kurang nyat. Nah, kayak gini nih ya. Oke. Oke, satu lagi guys. Nah, jadi posisi pisaunya berdiri kayak gini nih. Oh, dijamin nanti gagal ya. Nanti sekali kita sesuaikan lengkungannya. Oke teman-teman. Nah, ya hampir jadi. Ini nih bagian yang paling seru menurut saya ya, ketika bikin sayap. Seru guys, bikin sayap itu. Oh, set kayak gini ya. Oke, masih kurang ya. Yang ini masih kurang. Oke, hampir jadi guys. Oke, dikit lagi nih. Oh, jadi nggak perlu ditimbang-timbang teman-teman ya. Kalau bikin layangan itu nggak perlu ditimbang-timbang. Cukup disesuaikan aja lengkungannya ya. Nah, kayak gini nih. Saya kira ini sudah sesuai nih lengkungannya ya. Antara kiri dan kanannya ini tuh kayak gini guys. Nah, apakah ada yang kurang? Nah, kayak gini. Sehingga nanti ambil tengahnya, langsung diikat. Dijamin deh, nggak bakal buat sebelah teman-teman. Oke teman-teman, nah tuh ini bambunya masih basah teman-teman tuh. Tuh ini bambunya masih basah ya, masih hijau tuh. Oke, jadi rautannya kayak gini nih, halus ya tuh, halus.
Oke, let's go. Ush. Nah, teman-teman, lihat, kelihatan nggak? Jadi ini bambunya masih hijau ya tuh. Fokus tak? Nggak, fokus kan? Tuh, fokus saya coba dincang ya. Ada dincang. Nah, ya teman-teman. Nah, ini bambunya masih hijau ya. Kulitnya masih hijau tuh. Jadi caranya, karena kan ini masih basah, biar cepat kering ini kayak gini teman-teman. Let's go, lihat. Nyalakan kompor ya kayak gini. Kemudian ini nih dideangkan teman-teman tuh. Tapi jangan dibiarkan ya, kalau dibiarkan nanti kebakar teman-teman, hancur deh habis. Oh, kayak gini aja teman-teman tuh. Set ya, sampai kering aja teman-teman. Oh, aduh panas panas. Atau dinadurukan juga bisa teman-teman ya. Tapi kalau didurukan itu takutnya teman-teman, takut ngelentab ya, kena tangan. Nah, kayak gini. Mantap. Nah teman-teman, oh ya kayak gini nih. Ini sudah kering nih ya tuh, udah lumayan kering, jadi mempercepat proses pengeringan teman-teman tuh. Nah teman-teman, kalau bambu yang bagus itu kayak gini nih tuh, jadi malincang ya, bukan malincang nanti, ngeper ya tuh. Ini bagian kulit, ini bagian dagingnya kayak gini nih tuh. Jadi ketika dilengkungkan kayak gini itu maliknya cepat ya. Oke, mantep gak? Nah jadi caranya gitu teman-teman, cara untuk mengeringkan bambu yang masih hijau ya kayak gini. Itu saya suka pakai cara ini teman-teman, dibakar ya, dideangkan biar proses pengeringannya lebih cepat ya. Tapi saya sarankan sih lebih bagus itu dijemur dulu ya sebelum di road kayak gini. Oke teman-teman, semoga video ini bermanfaat ya untuk kalian semua. Oke, sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Mantap.